Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat Paskah bagi kita semua. Juga kepada saudara-saudara seiman di dalam Yesus Kristus yang beribadah di rumah, kami mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Firman Tuhan untuk kita pada perayaan kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah yang pertama pada hari ini yang tertulis pada Injil Lukas pasal yang ke-24 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua. Kebangkitan Yesus. Pada hari Sabat, mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitakannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, peringatan atau perayaan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah suatu kepastian bagi kita semua orang yang percaya kepadanya. Sebab ada kematian, ada kebangkitan. Apalagi yang mati disalibkan itu adalah Yesus Kristus, Raja, Juru Selamat dunia bagi kita. Sekalipun dia mati, tetapi bukan kematian kata terakhir, tetapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga.
Dan melalui kebangkitannya, itulah suatu bukti dialah Raja pemenang bagi kita semua orang yang percaya kepadanya. Untuk itulah kita harus ikut Dia, mengambil keputusan ikut Yesus. Apapun yang kita alami, pergumulan hidup, kita harus selalu ikut iring Yesus di dalam kehidupan kita. Karena kematiannya bukan kata terakhir. Sekalipun orang-orang yang mengolok-olokkan Dia, yang mencaci maki Dia, yang menghina, mengejek, meludahi, dan memuaskan emosinya, memuaskan dendamnya, dan rencananya juga sudah dia lakukan, sudah terjadi apa yang ada di dalam hatinya, memuaskan rasa kebencian dan dendam. Namun Yesus kekal untuk selama-lamanya. Dia mati, tetapi bukan kematian kata terakhir. Dia akan bangkit dari kematiannya, hidup untuk selama-lamanya. Dan melalui kebangkitannya, itulah kemenangan bagi semua orang Kristen yang percaya kepadanya. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, makanya kita bersorak-sorak, bersukacita, menyanyikan, rayakan Yesus, rayakan Dia bangkit dan hidup. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita harus rayakan, bukan hanya semacam tradisi setahun, sekali dalam setahun, merupakan kalender sekali setahun. Bukan hanya itu, tetapi sukacita kita harus penuh. Karena sukacita itu harus datang dari Tuhan kita, bukan dari dunia ini. Sukacita yang sifatnya sementara. Tetapi kita bersorak-sorai, bersukacita, merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan kematian. Dan dengan mengalahkan kematian, iblis juga telah dikalahkan. Tidak berkuasa lagi, tidak berkutik lagi. Dan juga kegelapan sudah diterangi oleh kebangkitan Yesus. Kuasa dosa, maut, iblis semua telah dikalahkan, dimenangkan oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Makanya kita harus bersorak-sorai, bersukacita penuh, merayakannya. Bukan hanya lewat begitu saja, tetapi sukacita kita harus sukacita yang datang dari surga, yang turun ke bumi. Dan itulah yang kita lihat pada nats ini yang kita baca pada hari Sabat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu. Pergilah para perempuan-perempuan yang mengasihi Yesus. Di antaranya adalah Maria dari Magdala dan Yohana dan juga Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka datang melihat kubur Yesus. Dan kedatangan mereka menunjukkan rasa kasih sayang mereka yang sangat besar kepada Tuhan Yesus. Mereka sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Dan tanda mereka mengasihi Tuhan Yesus, mereka bukan datang begitu saja, tetapi sesuai dengan tradisi keyahudian, tradisi atau kebiasaan orang Yahudi. Setiap datang ke kuburan, melihat jenazah yang sudah dikubur 3 hari, itulah kebiasaan orang Yahudi pada saat itu. Mereka membawa minyak wangi dan membawa rempah-rempah. Itulah menjadi persembahan mereka, memiyaki jenazah supaya tidak berbau, tidak sedap. Itulah yang mereka lakukan kepada Yesus. Dan mereka juga menunjukkan
kasih yang sangat mendalam, mengasihi Tuhan Yesus dan membawa minyak yang wangi untuk mereka persembahkan kepada mayat Yesus. Dan setelah perempuan-perempuan itu sampai ke sana, tujuan mereka untuk melakukan perawatan kepada jenazah Yesus. Namun apa yang terjadi? Batu besar penutup dari kuburan itu seperti goa. Mereka melihat, tercengang, termangu-mangu, dan terkejut karena batu itu sudah terguling, tidak lagi menutupi kuburan tersebut yang kita baca pada ayat yang kedua. Lalu mereka merasa terkejut, tercengang, dan melihat ke dalam, mayat Yesus tidak ada lagi di sana. Mereka merasa, kami datang, kubur sudah kosong. Kami sudah membawa rempah-rempah. Kami sudah membawa minyak wangi-wangian untuk meminyaki mayat Yesus. Namun apa yang mereka dapati? Kubur kosong. Di sana Yesus tidak ada lagi. Sebenarnya Yesus sudah pernah berpesan bahwa dengan kematiannya dia akan bangkit pada hari yang ketiga, ketika Yesus masih bersama-sama muridnya di Galilea. Dia akan mati, tetapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Namun karena kesedihan yang mendalam, perempuan-perempuan yang mengasihi Yesus larut di dalam kesedihan, merasa kehilangan Yesus, guru yang sangat mereka kasihi. Semuanya menjadi lupa. Aisongonido kejadian na sering terjadi ati akamangina ang napuso bulu. Molo mau to di basi taonon, na binoto ipeolo gabedang binoto. Na binegay ipeolo dang niingot. Ido molo nga larut dalam kesedihan yang mendalam. Mau to di bain si taononi. Penderitaan yang sangat dalam dan pergumulan yang sangat berat, beban hidup yang sangat berat. Naung hea pe binege olo dang nyatusan. Naung dito na hope aida kuingo beolo doningo. Sudah jol madosongoni tanpa terkecuali. Itulah keterbatasan kita sebagai manusia. Demikian juga perempuan-perempuan, bahkan murid-murid Tuhan Yesus yang pernah dipesankan oleh Yesus kepada mereka, mereka tidak percaya, tidak ingat, bahkan menjadi lupa. Bahkan pada ayat yang ke-11 nats ini, ketika perempuan-perempuan itu pergi dari kubur, memberitahukannya juga kepada murid-murid Tuhan Yesus, kepada rasul-rasul Tuhan Yesus. Lalu apa tanggapan dari murid-murid Yesus? Mereka menganggap bahwa perkataan-perkataan yang disebutkan oleh perempuan-perempuan yang kembali dari kubur Yesus adalah omong kosong. Perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Padahal ketika Yesus bersama mereka di Galilea, sebelum disalibkan, Yesus sudah pernah berpesan. Semua jadi lupa. Murid-muridnya juga menjadi terpana. Dan Petrus juga dalam hal ini, dalam nats ini, kalau waktu Yesus ditangkap, dia tidak menunjukkan wajahnya, bahkan mengatakan tidak mengenal Yesus. Tetapi ketika dia mendengar berita dari perempuan-perempuan itu tentang kubur kosong, Yesus telah bangkit sesuai dengan pemberitaan dari para malaikat Tuhan. Dia langsung menunjukkan rasa kasihnya juga kepada Yesus. Salah satu dari murid Tuhan Yesus pergi berlari. Itu dalam ayat ke-12. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat kain kapan saja.
Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang telah terjadi? Ayah adu sasitong na namasa, itu di rohana. Tong dodak porsea ibana, Yesus telah bangkit. Dan itulah yang kita ikuti dalam bacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini, ketika perempuan-perempuan itu melihat kubur Yesus telah kosong dan mayat Yesus yang mau mereka minyaki dan membawa bawaan mereka rempah-rempah untuk mayat Yesus, jenazah Yesus, mereka menganggap seolah-olah kesia-siaan. Padahal mereka hanya menjalankan adat, kebiasaan atau tradisi. Namun tetap kuasa maut, kuasa Tuhan mengalahkan kematian dengan kebangkitannya sungguh nyata. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus, sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Dan bahkan mereka berdiri termangu-mangu, dan ketika mereka melihat malaikat Tuhan, mereka juga tidak ada muncul dalam pikirannya bertanya kepada malaikat itu, di mana Yesusku, Tuhanku? Apakah sudah ada mengambilnya, sudah ada mencurinya? Di dalam nats ini tidak ada pertanyaan seperti itu. Tetapi malah mereka, ayat yang kelima, mereka sangat ketakutan, bahkan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata, maksudnya malaikat itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Kata kedua malaikat itu kepada mereka. Karena mereka tidak bertanya apa-apa, hanya menundukkan kepala. Karena mereka merasa kedatangan mereka sangat mengecewakan. Padahal sebenarnya sama sekali sedikit pun tidak mengecewakan, tidak membingungkan, bahkan sangat-sangat menguntungkan. Ketika mereka melihat kubur kosong. Mengapa sangat menguntungkan? Karena kesedihan mereka akan diganti dengan sukacita. Karena kerinduan mereka, kesedihan mereka dengan kematian Yesus, bahwa mereka akan melihat kembali Tuhan Yesus hidup. Apa tidak menguntungkan itu? Lebih dari yang mereka pikirkan, lebih dari yang mereka harapkan, Tuhan pasti menjawab. Tuhan pasti menjawab. Andul lumo bisian nata pikiri tarpatu patuhat taido. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Lebih dari yang kita harapkan. Lo bisian nata pikiri. Terjawab oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang menjawab. Oleh karena itu di dalam kehidupan ini kita perlu hidup dalam iman dan pengharapan yang teguh. Iman yang bertumbuh. Molo siaka porsiao do memang moldo porsea moldo tarjalo ay nga mate Jesus ngay parsilakon basta buy mangulo mo se ina nang penga ito na ho Jesus mangulo do ibana diari patuluhon hehe diari patuluhon. Tetapi kalau berbicara soal iman, bahwasanya setiap perkataan Tuhan Yesus itu adalah kebenaran. Martua mana porsea ati peso di ida. Dan kenyataannya para murid-murid Yesus perempuan itu melihat Tuhan Yesus ketika dia menampakkan diri berjumpa di satu tempat di Galilea. Disitulah mereka berjumpa dengan Yesus. Dan setelah malaikat-malaikat itu mengatakan, memberitakan bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati, ayat 8, barulah mereka teringat akan pesan Tuhan Yesus. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain.
Jadi melalui nats ini kita diingatkan yang pertama bahwa setiap perkataan Tuhan Yesus adalah kebenaran, kepastian. Tidak ada keraguan di sana. Jadi semua yang kita baca di dalam kitab Injil ini, perkataan-perkataan Tuhan Yesus, janji Tuhan Yesus pasti digenapi. Dakya margabus tuhatai, mololao hatanai sainai kotulus do. Jadi porsea mahita di ganup hatan itu hatta. Dangadong siragu honoto disi. Tidak ada yang perlu disangsikan. Tetapi setiap apa yang dia firmankan, apa yang direncanakan, semua adalah memberi jaminan, memberi kepastian. Itu yang pertama yang perlu kita pahami, kita hayati melalui pesta Paskah atau perayaan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan yang kedua, melalui nats untuk kita pada pagi hari ini, supaya kita juga jangan mau kalah dengan dunia ini. Kalah siapa orang yang kalah? Orang-orang yang selalu larut dalam kesedihan ketika dia kehilangan orang-orang yang sangat dia kasihi. Dan juga merasa putus asa saat mengalami pergumulan hidup, saat mengalami pergumulan yang sangat berat. Tetapi bagaimana sebagai orang Kristen yang percaya kepadanya? Hadapilah dengan senyum. Dang namduk terus senyum songono nadong doroha hurang ninata. Nahong doro nasoya lang amata doroba nasotong ninna tuhita. Alai hadapi dengan senyum, menggambarkan bahwasanya setiap kita menghadapi pergumulan bersama Tuhan, kita pasti mampu melewati semuanya. Itulah yang digambarkan, hadapilah dengan senyum. Dangna sepanjang jalan iko semadal sainina hita rupani, alai satu gambaran yang melukiskan bahwasanya kita jangan larut di dalam kesedihan, karena orang yang larut dalam kesedihan karena berbeban berat menghadapi pergumulan yang berat juga. Godang nanaing tak bolus museding oluon. Unang gabe mau to hita ala nisi taunoni. Unang gabe lupa hita diak kanaung ita begi. Jangan kita menjadi lupa dengan berita yang sudah kita dengar. Jangan jadi lupa kita dengan pesan yang kita dengar. Ketika selalu memaui larut di dalam kesedihan, larut di dalam keputusasaan karena beban hidup yang sangat berat. Tetapi bersama Tuhan kita pasti menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama di dalam peperangan. Perang rohani duda akan menginang dan perang benda-benda tajam. Perang rohani, godaan iblis, pergumulan hidup, penderitaan, kesusahan, semua yang kita hadapi di dunia ini holso arsak sahid manosak dodoktong alai unang maninggal hotu hatai ho mahita so muba-uba, berdiri kokoh, jangan meninggalkan Tuhan. Sedetik pun Tuhan tidak akan meninggalkan kita asal kita serahkan hidup kita sepenuhnya. Hibul rohaku di Tuhan Yesus, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saat itu kita nyanyikan, itulah yang memberi kita penghiburan, kekuatan, pengharapan, iman yang teguh. Itu adalah anugerah Tuhan. Mari kita hidup mengaminkan anugerah Tuhan, mengaminkan penyertaan Tuhan yang senantiasa. Dan pesan Paskah kepada kita melalui nats ini juga, kita harus selalu ingat pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan bukan hanya kepada murid-muridnya saja. Saat Yesus menampakkan diri di Galilea,
dengan kebangkitannya kepada murid-muridnya. Apa yang Yesus katakan di dalam Matius 28. Matius 28 ayat 20b. Apa yang Yesus katakan? Aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Itulah pesan Tuhan Yesus Matius 28 ayat 20b. Itu juga pesan untuk kita. Kalau dikatakan menyertai kita sampai pada akhir zaman tanpa batas waktu, dan adong limit waktu di sini, dan adong sesaat, tetapi selama-lamanya penyertaan Tuhan. Itulah yang menumbuhkan iman, pengharapan kita. Kalaupun kita menghadapi penderitaan, kesusahan selama dalam hidup ini, semua pasti ada jalan keluar. Karena Tuhan kita adalah Allah yang peduli. Dia adalah Allah yang peduli. Dia tahu apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Nah di bagasar rohat tahun, dibutuh dosudi. Asal mata jalin komunikasi. Doho ibana, di bagasat tangiang. Mari menjalin persahabatan yang akrab. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Ido naikon sihangolu honota. Asa berita kebangkitan Tuhan Yesus Paskah pertama benar-benar menjadi berita kemenangan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Yesus menang, dia telah mengalahkan kematian. Dia telah mengalahkan kuasa iblis, tidak berkuasa lagi. Dan dia sudah memenangkan kematian itu dengan kebangkitannya. Yesus yang telah bangkit akan memberi kita sukacita yang besar dan memberi kita keselamatan yang kekal dan kehidupan yang kekal. Itulah yang harus kita aminkan di dalam hidup ini. Apapun yang kita hadapi, kita harus yakin bersama Tuhan kita dimampukan untuk melewatinya. Bersama Tuhan pasti ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, Juru selamat umat manusia. Marede tatong jojot tita marede. Dakya diorai pa jojot tu marede. Ido las ni roha. Aleko las ni roha na siyang gijang. Na siya tuhatay. Ido hinatong gini namar parsaoran. Manisnya hidup bersahabat dengan Tuhan Yesus, sahabat yang sejati. Oleh karena itu, mari kita sambut dengan sukacita penuh berita kebangkitan Tuhan Yesus. Kalaupun kita diperhadapkan dengan pergumulan, beban hidup, dan banyak pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, pasti kita menang bersama Tuhan kita Yesus yang menang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang menyapa kami. Pada pagi hari ini kami bersuka cita merayakan peringatan hari kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari kematian ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat anugerah-Mu yang mengutus anak-Mu Yesus Kristus ke dunia ini, mulai dari Ia lahir di kandang domba sampai ke puncak tugasnya, salib yang harus dipikul, dan Dia mati disalibkan. Tetapi bukan kematiannya kata terakhir. Di balik kematian Dia mengalahkan kematian, mengalahkan iblis, dan mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan melalui kebangkitannya. Biarlah kami juga sebagai pengikut-Mu ya Tuhan, selalu ikut Engkau. Cobaan apapun yang kami hadapi, ketika kami selalu ikut Engkau, Engkau pasti membimbing kami, memimpin kami
ke jalan yang Engkau kehendaki, sehingga kami menang bersama Tuhan. Karena Engkau adalah Bapa kami yang sangat peduli bagi kami anak-anak yang Engkau kasihi, supaya kami menjauhkan diri kami dari segala keputusasaan, supaya kami tidak mau menyerah pergumulan seberat apapun yang kami hadapi. Biarlah kami ikut Engkau, bersama Engkau kami pasti menang. Terima kasih Bapa di surga buat semua anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang cuma-cuma bagi kami. Biarlah kami Tuhan hidup seturut dengan kehendak-Mu, hidup Engkau baharui, dan selalu hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Bapa di dalam surga, curahkan Roh Kudus-Mu, memampukan kami, supaya kami bukan selaku pendengar firman Tuhan. Biarlah kami Tuhan menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, agar nama-Mu semakin dipermuliakan. Dan kami juga diberi kekuatan menjalani hari-hari hidup kami, karena Engkau ada di depan kami, mendahului setiap langkah kami. Itulah yang menjadi penghiburan, kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa kepada Tuhan. Saat ini kalaupun kami diperhadapkan juga dengan pergumulan hidup, menghadapi masa-masa pandemi yang belum berakhir ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya melalui firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini, Engkau selalu setia menjaga, memelihara kami. Engkau tidak pernah jauh dari kami, tapi kami selalu menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau hanya sejauh doa. Biarlah kami selalu bertekun di dalam doa, supaya Engkau selalu beserta dengan kami, dan kami merasakan hidup berdampingan dengan Tuhan Yesus, sahabat sejati di dalam setiap langkah hidup kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa kalau ada di antara jemaat Tuhan saat ini yang masih terbaring karena sakit di rumah sakit, juga di rumah ya Tuhan sedang pemulihan. Tuhanlah yang menjamah, karena Engkau adalah tabib yang ajaib. Jamahan tangan-Mu yang penuh kuasa, yang memberi kesembuhan dan memberkati obat yang mereka makan dan mereka minum menjadi kesembuhan. Dan hari ini kami juga berdoa kepada Tuhan untuk menyerahkan keluarga Siagian, Ibu Boru Pangaribuan. Engkau telah memanggil seorang putri yang mereka kasihi Tuhan dari tengah-tengah keluarga. Biarlah Engkau yang menghiburkan keluarga, orang tua, sanak saudara yang ditinggalkan ya Tuhan, agar mereka terhibur ya Tuhan, bahwa ingatkan kami kalaupun kami melewati kematian, tetapi Tuhan Yesus telah berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup untuk selama-lamanya, sekalipun ia mati. Itulah memberi kepastian jaminan yang menghibur kami ya Tuhan, bahwa kami akan hidup untuk selama-lamanya ketika kami bersama Engkau di rumah yang kekal. Bapa di dalam surga, kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu saat kami mau pulang setelah selesai ibadah ini. Berkati semua para majelis gereja, hamba-Mu, semua jemaat-Mu. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan Yesuslah yang menghantarkan kami, agar kami tiba dengan penuh sukacita membawa firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami mohon ampun akan dosa dan salah kami. Ampuni kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 627, ayat 1 dan seterusnya, sambil mengumpulkan persembahan 1A 1B dan juga untuk pelayanan kategorial perempuan HKBP.
Yesuslah bangkit, haleluya. Puji nyanyikan, haleluya. Maut dan iblis dikalahkan. Yesus berjaya dan telah menang. Bersoraklah, muliakan Tuhan, karena maut telah dikalahkan. Semua dosa ditebusnya. Yesuslah bangkit, haleluya. Hari ketiga kematiannya, sudah terbuka kuburannya. Yesuslah Raja kehidupan, dosa dan maut telah ditaklukkan. Bersoraklah,